Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husain Khomaruddin dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, NIM 0558342558. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 2, yaitu SQL atau MariaDB yang ada pada SMPP. Di sini langkah pertama untuk membuat database yaitu dengan membuat nama databasenya dulu. Kita buat di sini database rumah sakit. Tadi saya sudah coba buat untuk database rumah sakit. Kemudian create. Nama database rumah sakit sudah ada. Kemudian kita masuk ke SQL untuk menjalankan database rumah sakit. Klik use rumah sakit, koma, kemudian go. Database rumah sakit sudah siap dijalankan. Selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel dari dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Kita akan coba menggunakan SQL-nya, kita buat query, atau nanti juga bisa kita pakai insert. Kita masukkan atribut-atribut dari tabel pasien, ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Selanjutnya diikuti dengan tabel-tabel dari pasien dokter dengan atribut demikian, tabel dokter dengan atribut demikian, dan dokter admin atribut demikian, ada administrator atributnya demikian, dan tabel daftar atributnya demikian. Kita akan gunakan ID pasien sebagai kunci utama. Kita akan buat primary key, auto increment. Kemudian pada tabel pasien dokter kita gunakan ID sebagai kunci utama. Ada tabel dokter, kita gunakan ID dokter sebagai kunci utama. Kemudian ada dokter admin, kita buat ID data menjadi kunci utama. Tabel administrator, ID admin kita buat sebagai kunci utama, dan tabel daftar kita buat ID daftar sebagai kunci utama. Untuk query membuat tabel dari database rumah sakit seperti ini, ada tabel pasien dengan atribut
ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Sesuaikan dengan IRD yang sudah ada. Alamat pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin. Di sini saya menambahkan nomor HP dan penyakitnya. Selanjutnya ada tabel administrator dengan atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga. ID admin, waktu jaga, nama admin. Dan saya rasa sudah sesuai. Kita coba jalankan. Kita go, apakah tabel yang kita buat sudah jadi? Berhasil. Di sini sudah muncul untuk tabel administrator, tabel daftar, tabel dokter admin, tabel pasien, dan tabel pasien dokter. Tetapi tabel-tabel tersebut masih kosong. Untuk melakukan supaya ada isinya, kita harus melakukan insert data terlebih dahulu. Kita masukkan datanya dengan menggunakan insert. Di sini masih kosong. Kita lihat strukturnya. Masih kosong. Kita akan melakukan insert data, bisa menggunakan SQL ataupun insert. Untuk administrator kita pakai insert dulu. Kita masukkan ID adminnya. Di sini saya tadi sudah coba. Kita langsung masukkan saja. Satu. Untuk namanya kita buat Nita saja, karena tadi saya sudah coba. Waktu jaganya 8 jam. Kita coba go. Apakah bisa? Berhasil. Ini coba kita copy dulu. Kita lihat di browse. Di sini sudah muncul untuk ID admin 1 dengan nama Nita dan waktu jaganya 8 jam. Kita coba pakai SQL. Di sini sudah berhasil kita melakukan insert data. Ada admin 1, ID admin 2, dan ID admin 3. Nama adminnya ada Nita, Bayu, dan Ani. Waktu jaganya sama 8 jam. Kemudian kita akan melakukan insert data untuk tabel daftar, tabel dokter admin, pasien, dan tabel pasien dokter. Kita cek di browse, dan di sini sudah berhasil kita melakukan insert data untuk tabel daftar. Ada ID 1 sampai 7, ID pasien 111 sampai 666 dengan ID admin 1, 2, 2, 3, 3, 2, dan 1.
Baiklah, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya setelah saya melakukan insert data dari tabel administrator sampai dengan tabel pasien dokter. Selanjutnya adalah DML untuk update, delete, dan select. Tetapi sebelumnya saya akan melakukan relasi dulu. Tadi saya lupa. Kita akan coba relasikan dulu antar tabel. Saya akan merubah kunci tamunya dulu. Ada dokter admin. Masuk ke struktur. Kemudian kita buat ID dokter dan ID admin menjadi kunci tamu atau foreign key. Kemudian ada tabel daftar. Kita buat foreign key-nya. Kemudian pasien dokter. Baiklah, setelah kita membuat foreign key-nya, kita akan melakukan relasi. Masuk ke More, Designer. Sepertinya di sini terjadi kesalahan. Kita coba cek untuk ID pasien di daftar dan ID pasien pada tabel pasien. Ditemukan kesalahan. Coba kita ubah untuk ID pasiennya, kita samakan dengan ID pasien yang ada pada tabel daftar. Kita ubah dulu. Di sini ID pasien sudah diubah sama dengan ID pasien yang ada pada tabel daftar. Kemudian kita coba relasikan lagi. Berhasil. Setelah kita ubah ID daftarnya pada kedua tabel, sudah berhasil direlasikan. Baiklah, kurang lebih seperti ini tampilan setelah direlasikan antar tabel. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan DML, yaitu perintah select untuk mengambil data. Misalnya dari tabel pasien, kita akan mengambil keseluruhan data yang ada pada tabel pasien. Masuk ke SQL. Kemudian select, kemudian kita go. Berhasil. Select yang kita lakukan adalah select secara keseluruhan pada tabel pasien. Pada tabel pasien menampilkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin dan penyakit, nama HP. Kemudian kita akan melakukan select dengan bersyarat. Misalnya kita akan mengambil data dengan menggunakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Masuk ke SQL. Go. Berhasil. Select bersyarat yang kita lakukan berhasil. Di sini menampilkan laki-laki saja dengan nama pasien Hilmi, Arman, Hilmi, dan Eko. Kemudian kita akan coba untuk menampilkan
pasien yang perempuan. Kita copy saja, masuk SQL, kita pastekan. Ini kita ganti perempuan. Go, berhasil. Di sini ada dua pasien dengan jenis kelamin perempuan, yaitu Putri dan Lucy. Selanjutnya saya akan melakukan select dengan fungsi matematika, misalnya untuk mencari ada berapa pasien yang sudah terdaftar. Kita masuk ke SQL, kita go, terjadi kesalahan, kita coba ulangi. Di sini berhasil, yaitu ada 6 pasien yang sudah mendaftar. 6 pasien yang sudah mendaftar yaitu ada Hilmi, Arman, Putri, Hilmi, Eko, dan Lucy. Di sini Hilmi sama, kemungkinan namanya juga sama, tapi ID pasiennya berbeda. Orangnya kembar, tapi dengan ID yang berbeda. Selanjutnya saya akan melakukan select fungsi string. Select fungsi string digunakan untuk mencari atau mengambil data dengan menggunakan misalnya alamat jalan saja dengan karakter awalan jalan misalnya. Kemudian kita coba go, berhasil. Select data dengan menggunakan fungsi string dengan awalan jalan sudah berhasil, yaitu ada 6 pasien dengan alamat Jalan Mawar, Jalan Mangga, Jalan Kenanga, dan Jalan Manggis. Selanjutnya saya akan melakukan select dengan fungsi bed1, select bed1. Select bed1 digunakan untuk mengambil atau melihat data antara data 1 dan data 2. Kita coba apakah berhasil. Di sini sudah muncul dengan ID pasien 222 sampai 444. Jadi select bed1 ini menampilkan data yang dicari antara data ID pasien 222 sampai data pada ID pasien 444. Selanjutnya saya akan melakukan select like. Sesuai dengan namanya, select like digunakan untuk mengambil atau melihat data dengan kata kunci yang kita inginkan. Kita coba go. Di sini muncul ada 2 pasien dengan alamat Jalan Mangga dengan ID pasien 222 dan 333, nama pasiennya Arman dan Putri. Selanjutnya select yang akan saya lakukan adalah select order by, di mana select untuk mengambil atau melihat data berdasarkan urutan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Misalnya select yang akan saya lakukan adalah select menggunakan descending. Kita coba go, berhasil. Di sini urutan secara descending adalah dimulai dari yang terbesar atau yang terakhir. Ada 666 sampai ke 111. Kita coba untuk ascendingnya, kita copy saja.
Ini kita ganti ASD. Oke, kita go. Nah, di sini urutannya sudah berubah dari yang terkecil atau terlama ke yang terbesar atau terbaru. Selanjutnya ada select group by. Select group by digunakan untuk mengelompokkan data atau menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Misalnya di sini saya akan menggunakan SQL select data group by. Kita coba go. Nah, di sini karena kita menggunakan select group by berdasarkan jenis kelamin, maka yang akan muncul adalah dua saja, dimana laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk jenis kelamin untuk pasien yang lain meskipun sama akan ditampilkan satu saja. Selanjutnya saya akan melakukan select join antar tabel. Misalnya dalam basis data rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter, maka data tersebut misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter, maka akan ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, tabel dokter, dan tabel pasien dokter. Kita masukkan ke SQL-nya. Berhasil. Di sini memunculkan join antar tabel, di mana tabel pasien ada nama pasien Putri, Lucy, Hilmi, Eko, Hilmi, dan Arman yang diperiksa pada tabel dokter waktu periksa. Ini menampilkan select data secara keseluruhan yang ditangani oleh Dr. Sari, Dr. Amar, dan Dr. Ahmad. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan select join antar tabel, namun dengan secara bersyarat, di mana nanti syaratnya adalah Dr. Ahmad dengan ID Dr. 999. Nanti saya akan melakukan select untuk mengambil data siapa saja pasien yang dilayani oleh Dr. Ahmad dengan ID Dr. Ahmad adalah 999. Masuk ke SQL, kita copy saja query-nya yang ini, kemudian masuk ke SQL. Kemudian kita jalankan. Berhasil. Di sini select bersyarat yang kita lakukan dengan ID Dr. Rahmat yaitu 99 tadi berhasil. Dengan tabel yang terhubung adalah tabel pasien, tabel dokter, dan tabel pasien dokter. Pasien yang dilayani oleh Dr. Rahmat adalah Hilmi dan Arman. Kita akan melakukan update nama pasien. Di sini ada nama pasien Hilmi, ada 2 dengan ID pasien yang berbeda yaitu 111 dan 444. Kita akan coba update dari nama pasien ini, Hilmi dengan ID pasien 444. Kita akan ubah namanya menjadi Budi. Jadi nanti akan berubah ID pasien 444 dengan nama pasien Budi. Kita coba jalankan, go. Kemudian kita cek pada tabel pasien. Di sini dengan ID pasien 444, namanya sudah berubah tadi dari Hilmi menjadi Budi, berarti update
data yang kita lakukan sudah berhasil. Selanjutnya DML yang akan saya lakukan adalah delete data. Misalnya data tersebut sudah tidak terpakai atau data tersebut data ganda sehingga harus dibuang. Saya akan melakukan perintah delete. Perintahnya kurang lebih seperti ini, delete from pasien, di mana ID pasien 666 yang akan kita delete. Kita coba go. Di sini muncul notif. Kita oke saja. Berhasil. Coba kita cek lagi untuk tabel pasien apakah sudah hilang. Nah, di sini sudah hilang ya. Untuk ID pasien 666 atas nama Lucy tadi sudah hilang, bukan berarti DML perintah delete yang kita lakukan sudah berhasil. Kurang lebih seperti itu untuk praktikum basis data dengan menggunakan MySQL yang berbasis web, di mana tadi saya melakukan insert data untuk memasukkan data, delete data untuk menghapus data, update data untuk memperbarui data, dan select data untuk mengambil atau melihat nilai data tersebut. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.